Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, di pembelajaran pada pagi hari ini harus tetap semangat, optimis dan selalu gembira memperoleh ilmu pengetahuan. Oke? Sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Tak lupa juga ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu 6M, diantaranya yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas, dan yang keenam menghindari makan bersama. Oke anak-anak, pada materi sebelumnya kita telah belajar mengenai apa? Di bab 5. Ya, mengenai kalor dan perpindahannya. Betul ya anak-anak? Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari kalor? Oke, betul ya. Jadi, kalor adalah perpindahan energi panas dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kemudian, apa itu alat pengukur kalor? Ya, betul. Alat pengukur kalor itu ada dua ya. Yang pertama ada kalorimeter dan yang kedua ada termoskop diferensial. Selanjutnya ke perpindahan kalor ya. Ada yang masih ingat perpindahan kalor itu ada berapa banyak? Ya, betul, ada 3. Yang pertama ada konveksi, yang kedua ada konduksi, dan yang ketiga ada radiasi. Oke, betul semua ya. Dan anak-anak, di pembelajaran pada hari ini kita memasuki bab baru, yaitu bab 6 tentang energi. Pengertian dari energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu energio, artinya kegiatan atau aktivitas. Energi dalam satuan internasional dinyatakan dalam joule. 1 kalori sama dengan 4,18 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Anak-anak, untuk apa sih fungsi dari energi bagi manusia? Ya, energi dibutuhkan untuk manusia untuk melakukan segala aktivitas seperti bekerja, bergerak, bernafas, dan melakukan banyak hal. Oke, selanjutnya kita ke sumber-sumber energi. Apa sih pengertian dari sumber-sumber energi? Ya, sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Kemudian, sumber-sumber energi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber energi tak terbarukan. Itu berasal dari 2 jenis ya. Yang pertama, energi hasil tambang bumi seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Kemudian yang kedua ada energi nuklir, yaitu energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Kemudian ada sumber energi yang kedua, yaitu sumber energi terbarukan. Bagi menjadi energi matahari, ada pembangkit listrik tenaga air, energi angin, energi tidal, dan energi pasang surut. Ada bentuk-bentuk energi, itu dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama ada energi potensial, yang kedua energi kinetik,
Yang ketiga energi kimia, yang keempat energi cahaya, yang keenam, yang kelima energi nuklir, yang keenam energi kalor, yang ketujuh energi listrik, dan yang kedelapan energi mekanik. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu materi karena kedudukannya. Yang kedua energi kinetik, merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Kemudian yang ketiga ada energi kimia, merupakan energi yang diperoleh dari pembakaran bahan makanan atau bahan bakar seperti bensin, minyak tanah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada energi cahaya, itu merupakan energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya seperti matahari dan lampu. Yang kelima ada energi nuklir, yaitu energi yang dihasilkan oleh bahan-bahan radioaktif. Yang keenam itu ada energi kalor, merupakan energi yang dihasilkan dari getaran partikel-partikel benda sehingga menimbulkan panas. Kemudian yang ketujuh ada energi listrik, merupakan energi yang dihasilkan oleh sumber arus listrik atau benda bermuatan listrik. Kemudian yang terakhir yang kedelapan itu ada energi mekanik, merupakan energi yang dihasilkan oleh benda karena sifat geraknya. Oke, kita ke perubahan bentuk energi. Itu ada 4 macam. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Itu yang pertama ada energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya saat kita makan untuk beraktivitas, kemudian mobil untuk melaju, setelah diisi oleh bensin ya, itu akan terjadi suatu gerakan ya. Kemudian yang kedua ada energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya itu ada minyak tanah untuk menyalakan lampu, dan ada batu baterai untuk menyalakan sebuah senter. Oke, yang ketiga ada energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya ada listrik untuk menyalakan TV, kipas angin, blender, mixer, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada energi kimia menjadi energi panas. Contohnya listrik yang digunakan untuk menyalakan setrika listrik, kompor listrik, rice cooker, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada makanan sebagai sumber-sumber energi. Berfungsi untuk melakukan aktivitas seperti olahraga, berpikir, belajar, berbelanja, dan lain-lain. Kemudian ada zat-zat makanan sebagai sumber energi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein. Oke, kita bahas yang pertama karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat seperti beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang memiliki rasa manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Yang kedua itu ada lemak ya. Yang kedua ada lemak. Oke, lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, unsur hidrogen, dan unsur oksigen. Lemak berperan untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram. Kemudian untuk melarutkan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Kemudian ada bahan-bahan makanan yang mengandung lemak, di antaranya ada 2 jenis ya. Yang pertama ada lemak hewani dan yang kedua ada lemak nabati. Oke, yang lemak hewani terlebih dahulu itu seperti keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging bebek, dan hewan lainnya. Kemudian yang kedua ada lemak nabati ya. Contohnya seperti kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Yang ketiga ada protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, unsur hidrogen, dan unsur oksigen serta nitrogen.
Kadang juga terdapat unsur belerang dan fosfor. Protein memiliki fungsi diantaranya yang pertama adalah sebagai sumber energi, yang kedua sebagai pembangunan sel jaringan tubuh, ketiga sebagai pengganti sel tubuh yang telah rusak. Ada bahan-bahan makanan yang mengandung banyak protein diantaranya ada protein hewani dan protein nabati. Untuk protein hewani seperti daging, ikan, telur, susu, dan keju. Kemudian ada protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Oke anak-anak, telah selesai pembelajaran pada hari ini. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik. Alhamdulillah jika kalian semua sudah paham ya. Oke, sekian video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.